La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibbah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad adalah nama yang sangat asing di telinga bangsa Arab pada awalnya, tetapi memiliki makna yang sangat fantastis, yaitu bermakna terpuji. Beliau sallallahu alaihi wasallam manusia yang paling baik perangainya dan menjadi suri teladan bagi manusia di muka bumi. Namun, seperti yang kita ketahui, akan ada orang-orang yang hendak menjatuhkan nama baik agama ini. Seperti contoh, orang-orang yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah memberi hidayah bagi mereka. Namun, hal seperti ini sudah terjadi di zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni kisah seorang raja yang sangat membenci Rasulullah, bahkan sempat berencana untuk membunuh Nabi. Akan tetapi, hidayah mengantarkannya menjadi sahabat yang mulia. Penguasa itu bernama Sumamah bin Usal. Sumamah bin Usal adalah sahabat yang dikenal dengan sejarah sebagai orang yang membalikkan keadaan kaum muslimin setelah perang Ahzab. Akibat perannya dan kokohnya keimanannya, kaum Quraisy pimpinan Abu Sufyan harus membuang ego mereka untuk memohon kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar penduduk Mekah terlepas dari bencana kelaparan. Namun sejarah juga mencatat bagaimana perangai dan bencinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai-sampai ia ingin membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menghentikan dakwah Islam yang mulai tersebar luas dan kuat. Al-Kisah dijelaskan pada tahun ke-6 Hijriah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mulai melebarkan dakwahnya ke berbagai penjuru demi tersebarnya Islam. Maka baginda Shallallahu Alaihi Wasallam menuliskan 8 surat yang akan dikirimkan kepada suku-suku Arab dan A'zam, menyeru mereka agar senantiasa mentauhidkan Allah. Di antara yang mendapat surat tersebut adalah seorang pemuka Bani Hanifah yang sangat terpandang, seorang raja yang sangat disegani di kalangan Arab jahiliyah pada masa itu. Dialah Sumamah bin Usal. Setelah mendapat kabar yang disampaikan lewat delegasi ataupun utusan Rasul, Sumamah malah menolak seruan tersebut dengan reaksi sombong, yaitu menutup kedua telinganya kuat-kuat. Tidak hanya itu, hal yang sangat buruk pun terfikirkan olehnya. Seakan-akan setan merasuki pikirannya membujuk Sumamah untuk membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan memutus dakwah kaum muslimin yang mulai meluas. Ia pun mulai mencari celah dan kesempatan yang tepat untuk melakukan hal tersebut. Hingga akhir usahanya, ia pun menemukan celah dan hendak membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun, Allah Sang Maha Kuasa, sebaik-baik penolong bagi orang-orang yang beriman. Aksi tersebut pun gagal karena paman beliau berhasil menghalangi niatnya. Sehingga dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pun selamat. Namun dendam dan emosional yang dialaminya tidak kunjung reda setelah gagal membunuh Rasulullah. Sumamah pun mengincar sahabat Nabi hingga berhasil membunuh beberapa sahabat mulia. Hal ini pun tersebar di kalangan para sahabat lewat pengumuman Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan menghalalkan darah Sumamah. Suatu hari setelah kejadian tersebut, Sumamah hendak berangkat ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Tentunya ibadah dengan cara jahiliyah. Karena seperti yang kita ketahui, bagaimana Arab jahiliyah telah merubah talbiyah, sebagaimana talbiyah haji yang sudah diajari Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan tokoh di balik itu semua adalah seorang pembesar dari suku Khuza'ah yang bernama Amru bin Luhai, sosok yang telah mengubah ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Singkat cerita, berangkatlah Sumamah. Namun saat di tengah perjalanan, tepatnya jarak antara Mekah dan Madinah, ia pun berhasil ditangkap oleh para sahabat radhiyallahu anhum yang sedang berpatroli. Mereka pun membawa orang tersebut dan beberapa tawanan lainnya untuk dihadapkan kepada Rasulullah. Dalam keadaan ditawan dan terikat, Sumamah yang sangat membenci Islam, khususnya baginda Nabi, harus menunggu juga keputusan manusia terbaik di alam semesta. Rasulullah pun keluar dari rumah dan hendak ke masjid. Beliau pun melihat tawanan yang ditangkap oleh pasukan patroli
Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tahukah kalian siapa dia?" Para sahabat menjawab, "Tidak ya Rasulullah." Beliau menjawab, "Dia adalah Sumamah bin Usal al-Hanafi. Bersikap baiklah kepadanya." Inilah perkataan yang keluar dari mulut indah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menggetarkan jiwa para tawanan. Dalam sejarah juga banyak dijelaskan bagaimana kebaikan kaum muslimin kepada para tawanan, sehingga banyak dari para tawanan yang masuk Islam karena akhlak dan adab yang luar biasa dari kaum muslimin. Tidak hanya itu, hal yang luar biasa pun ditampakkan. Dalam sejarah dijelaskan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan keluarganya untuk mengumpulkan makanan yang lezat untuk diberikan kepada Sumamah, dan memerintahkan memerah susu unta dan disuguhkan kepada Sumamah setiap pagi dan petang. Hingga tibalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di hadapan Sumamah dan mendakwakannya kepada Islam. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Apa yang engkau miliki wahai Sumamah?" Sumamah menjawab, "Aku mempunyai kebaikan wahai Muhammad. Jika kamu membunuh, maka kamu membunuh pemilik darah. Namun, jika kamu memberi maaf, maka kamu memberi maaf kepada orang yang berterima kasih. Jika kamu ingin harta, maka katakan saja. Niscaya, kamu akan kami berikan apa yang kamu inginkan." Setelah mendengar jawaban Sumamah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun pergi tanpa mengatakan apapun. Di hari kedua, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berkata dengan perkataan yang sama, dan Sumamah menjawab dengan jawaban yang sama pula. Hal ini pun berlanjut hingga hari ketiga, hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada sahabat radhiyallahu anhum untuk melepaskan Sumamah. Setelah terbebas, Sumamah pun bergerak ke suatu kebun kurma di pinggir Madinah, dekat Al-Baqiyah yang terdapat mata air. Ia pun berhenti dan bersuci. Setelah bersuci, Sumamah radhiyallahu anhu membalikkan langkahnya menuju tempat mulia, memantapkan hatinya untuk menjemput rahmat Allah. Ia pun kembali ke masjid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setibanya di masjid Nabi, ia pun berdiri, dan di hadapan kaum muslimin, ia pun mengucapkan kalimat syahadat. Setelah menyatakan keislamannya, Sumamah bin Usar radhiyallahu anhu langsung menjumpai Nabi dan berkata dengan perkataan yang sangat menyentuh, "Ya Muhammad, demi Allah, tidak ada wajah yang paling aku benci di muka bumi melebihi wajahmu. Namun sekarang, wajahmu lah yang paling aku cintai. Demi Allah, tidak ada agama yang paling aku benci melebihi agamamu. Namun sekarang, agamamu menjadi agama yang paling aku cintai. Demi Allah, tidak ada negeri yang paling aku benci melebihi negerimu. Namun saat ini, ia menjadi negeri yang sangat aku cintai." Kemudian dia menambahkan, "Dulu aku pernah membunuh beberapa orang dari sahabat-sahabatmu. Apa yang harus aku pikul karenanya?" Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Tidak ada dosa atasmu wahai Sumamah, karena Islam menghapus apa yang sebelumnya." Maka wajah Sumamah berbinar ataupun berseri-seri. Dia berkata, "Demi Allah, aku akan melakukan sesuatu terhadap orang-orang musyrik yang jauh lebih berat daripada apa yang telah aku lakukan terhadap sahabat-sahabatmu wahai Rasulullah. Aku mengangkatkan pedangku, jiwaku, dan orang-orangku demi membelamu dan membela agamamu." Kemudian Sumamah berkata, "Ya Rasulullah, pasukanmu menangkapku. Pada saat itu aku hendak melaksanakan umrah. Menurutmu, apa yang aku lakukan?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Teruskanlah umrahmu, namun di atas syariat Allah dan Rasulnya." Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan manasik umroh kepadanya. Akhirnya berangkatlah Sumamah hingga sampailah ia di Makkah. Ia pun langsung tawaf dengan talbiyah yang sudah diajarkan. Orang-orang Quraisy yang mendengar talbiyah tersebut langsung mendatangi Sumamah karena mereka faham talbiyah tersebut hanya muslimin yang melafazkannya. Mereka pun berkumpul di hadapan Sumamah. Bahkan sebagian pemuda telah siap dengan pedang-pedang dan panah mereka untuk membunuh Sumamah. Namun pemuka Quraisy menghalangi mereka dan berkata, "Celakalah kalian,
apakah kalian hendak membunuhnya? Dia adalah Sumamah, Raja Yamamah. Demi Tuhan, jika kalian mencelakakannya, maka sukunya akan memutuskan pengiriman gandum kepada kita, dan kita pun akan mati kelaparan. Terjadilah dialog antara pemuka Quraisy dengan Sumamah radhiyallahu anhu, dengan dialog yang penuh kekecewaan dan rasa marah. Hingga Sumamah pun berkata di hadapan para pemuka Quraisy dengan perkataan yang membuat sekujur tubuh mereka bergetar. Aku bersumpah demi ilah Ka'bah ini, setelah aku pulang ke Yamamah, tidak ada lagi pengiriman sebiji gandum pun, atau sebagian dari hasil buminya, sebelum kalian semuanya mengikuti Muhammad. Akibat boikot yang dilakukan Sumamah radhiyallahu anhu berdampak sangat fatal bagi masyarakat Mekah. Mereka pun mulai membuang ego mereka untuk mendatangi Rasulullah SAW, membujuk dan memohon kepada Rasulullah agar menghentikan boikot gandum yang dilakukan Sumamah. Benarlah Rasulullah SAW sebagai suri toladan yang baik. Rasulullah pun mengirimkan surat kepada Sumamah agar menghentikan boikotnya ke Mekah, hingga suku Quraisy pun diselamatkan dari bahaya kelaparan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itulah kisah seorang raja yang sangat membenci Rasulullah SAW. Seorang raja yang menghina, bahkan hendak membunuh Rasulullah SAW. Tetapi berubah menjadi cinta yang luar biasa, karena budi dan akhlak mulia sang utusan Allah, Nabi besar Rasulullah Muhammad SAW. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.